alliqas sabqa ba'da dhabti wal i'adati kathiran. Dan selayaknya bagi penuntut ilmu an yu'alliqa. Halaman berapa? Sofakan. Lihat di sini. Belum dapat? Ayo. Selayaknya bagi penuntut ilmu fa innahum kanu yakhtaruna al-mubtadi sigharatil mabsutah, gitu kan? Kenapa? Li'annu aqrabu ilal fahmi wa dhabti. Oleh karena yang demikian lebih dekat, lebih cepat kepada pemahaman dan ya perumusan. Jadi qaidah, memahami qaidah. Wa ab'adu minal malalati wa aktsar wuqu'an. Dan paling jauh dari sifat kebosanan dan lebih banyak melekatnya. Kalau kita belajar kitab-kitab kecil sebelum kitab-kitab besar. Jadi pelajarin dulu kitab yang kecil, barulah kitab yang besar. Wa in bagi an yu'alliqa sabaqa. Nah, selayaknya bahwa membuat ta'liq, artinya membuat hasil. Setiap pelajaran itu dibiasakan buat hasil. Oh, pembahasan tentang masalah jabirah seperti ini. Permasalahan tentang masalah riba ada 3 macam. Begini, begini, begini. Jadi setiap apapun yang diajarkan oleh syekh itu senantiasa memiliki hasil. Ada hasilnya. Pelajaran masalah tentang babun nikah misalnya, atau masalah tentang mantik, masalah balaghah, dikasih tahu. Jadi setiap takrir si syekh ada hasil. Ba'da dhabti, setelah perumusan, memberikan patokan, artinya memberikan hasil yang ada, udah dipahami. Wal i'adati katsiran, pengulangan yang banyak. Fa innahu nafi'un jiddan, maka yang demikian itu bermanfaat sekali. Bermanfaat. Jadi setelah kamu dapatkan pelajaran, misalnya tentang masalah apa? Tentang masalah mubtada wal khabar. Oh, mubtada seperti ini. Udah, nanti khobar terbagi ada 2, khobar mufrad, khobar jumlah. Ada yang namanya jumlah fi'liyah, ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang namanya syibhul jumlah. Nah, jadi dibikin dobet dulu. Dobet jadi gambaran secara globalnya. Udah seperti itu, udah paham, ulang lagi. Lepas kitab, tulis sendiri. Kasih hasil dari pemahaman yang kamu dapat. Yang kamu pahami dari satu bab ini, kasih hasilnya di buku khusus. Begitu setiap pelajaran. Ya Abdullah, semua, mau pelajaran sirah, mau pelajaran balaghah, pelajaran sorof, apalagi sorof penting itu. Jadi semua terhasilkan izin. Balik dari sini pulang kampung dapat hasil. Bukan keterampilan doang yang kita punya, tapi ilmu. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Jangan menulis seorang pelajar sesuatu apapun yang dia tidak memahaminya. Yang dia tidak memahaminya. Jangan tulis. Nulis tapi dia nggak paham. Ya, ngapal kayak kebanyakan anak-anak nih. Baca tasrifan. Walladzi qala yaqulu ila talabatihi, tapi ketika suruh terjemahkan nggak bisa. Faqa yafuqu aqranahu bil ilmi wal adabi, tapi ketika suruh terjemah nggak bisa. Jadi jangan tulis sesuatu apapun, jangan menulis latihan apapun sebelum kalian paham dulu. Ini terjemah mufradatnya, tahu dulu tuh mufradatnya. Ini artinya ini arti, sebelum merangkai kalimat secara luas.
secara perinci harus tahu dulu tuh setiap mufradatnya. Fa innahu yurithu kalalatut tabai. Maka sungguh demikian itu mendatangkan, mewariskan kerancuan dari watak. Atau ketumpulan, kalah diduhadah, tumpulan, tumpul jadi apa? Enggak tajam, enggak memiliki keahlian, ya udah tulis terus nggak paham, maka tanya. Itulah sebabnya kalian belajar dengan guru, tanya terus. Apapun yang iskal, tanya. Apapun yang kalian terlintas dalam pikiran nggak bisa kalian pecahkan, beritahukan. Wa yudhibul fitnah. Maka yang demikian pun yudhibu, meninggalkan atau menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatah, menyia-nyiakan waktunya. Wa in bagian yajtahida fil fahmi minal ustad, tuh dia. Hendaklah seorang murid bersungguh-sungguh di dalam pemahaman minal ustad, di hadapan guru. Jangan ngelihat kanan, lihat kiri, bengang-bengong. Pahamin kalau ada guru depan kita, ya, lihat ibarah yang disampaikan betul-betul paham. Kalau tidak paham, langsung tanya. Terus lagi murid begitu. Jangan diam lah. La yanalul ilma mustahin wa mustakbir. Abdullah bin Abbas katakan, tidaklah mendapati ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nggak dapat. Jadi bersungguh-sungguh dalam memahami di hadapan guru, au bitamul, atau memperhatikan. Memperhatikan, wa tafakkur, berfikir, wa kasratu tikrar, dan banyak pengulangan. Fa innahu idza qalla sabqu. Nah, kalau seandainya seorang murid itu ya sedikit, jika sedikit as-sabqu, berlomba-lomba. Misal satu mustawa ini sedikit yang berlomba-lomba. Apal ini, baca ini. Ada temannya tuh yang satu sama lain dia berlomba terus. Balap-balapan. Kemen ya, motor balap-balapan. Mobil balap-balapan. Nah, tapi didapatkan mungkin satu orang doang yang bisa sama temannya dia. Kayak kalian kan ada sebagian di antara santri yang apalannya mendeket-deketi. Yang kemarin tuh kayak Jauhar Tauhid. Tuh ada 1, 2 saling deket-deketi. Nah, saling gitu. Wah, si fulan 5, wah ini bakal besok 6. Si fulan 7, besok ane bakal 8. Pokoknya ane harus di depan dia. Begitu. Nah, kalaupun dapatnya sedikit, orangnya 1 doang. Atau 2. Atau mungkin bahkan tidak dapetin. Nggak ada yang menjadi temen itu tanafus, nggak ada. Mestinya harus ada. Lihat, ngomong sama temennya, yuk kita berlomba yuk. Ada nggak begitu santri? Jadi sekarang berlomba, Husain sama Her, udah sama siapa aja berlomba-lomba. Kalau sedikit, saling berlombanya itu. Nah, idza qala sabqu. Tapi dikatakan wa kathurat tikrar, tapi dia emang banyak mengulang-ulang. Dia nggak ada temen untuk berlomba, tapi emang dia demen ngulang-ulang pelajaran. Ngulang-ulang. Yang kemarin pelajaran, yang kemarinnya lagi, yang dari awal kitab.
Ya kan? Kan banyak kitab yang kita bahas. Ada adab sulukil murid, ada nubdzah, ada faraid. Diulang lagi, dia ulang. Ya? Kasratut tikrar, banyak yang pengulangan. Wa ta'ammul, dan perhatikan betul. Dia orang kritis nih. Nggak mau nerima sembarangan, nggak mau tuh lewatin kitab tanpa tuh ibarah dipahamin. Dia harus paham, harus Anda paham. Emang tobiatnya begitu dia. Tuh orang kritis tuh orang. Nggak mau lewat tanpa dia paham. Ulang lagi, ya Allah, ulang lagi. Nggak bisa mentok, tanya gurunya. Itu yang langka, yang begitu tuh. Santri yang begitu diharapkan. Tuh, udah begitu. Yudriku, niscaya dia akan mendapati seperti mereka yang saling. Mana kitab? Tadi dibagiin nggak bilang. Yang dibagiin tadi nggak dapat. Hah? Oh, nggak dapat ya. Kan saya kasih tadi. Alimut Ali belum kan? Hah? Coba Fahri lihat kitabnya. Nah iya itu. Siapa lagi? Ini dia dapat. Kamu nggak belum dapat? Emang Ustadz bukan siapin 5? Satu lagi siapa? Oh dia doang. Rizky ya dapat ya? Ya dapat. Adin ya? Wadi. Yudriku wa yafham. Dia akan mendapati layaknya orang yang satu sama lain saling apa? Saling berkompetisi. Satu sama lain saling dia nggak berkompetisi, dia nggak seperti yang lainnya. Ada 2-3 orang saling berlomba-lomba, dia nggak, tapi dia ngulang. Dia pahamin ibarah kita betul-betul. Kasrat tikrar terus, ngulang-ngulang terus. Nah, orang yang begitu sama seperti mereka yang berlomba-lomba. Tapi kan jarang. Kurang semangat. Semangat dengan temen. Kan semangat. Oh, temenan nih lewatin anak. Nggak bisa. Besok harus lebih. Oh, begitu enak. Tanafus faliyatanafasil mutanafisun. Sampai Allah nyatakan, hendaklah berlomba orang-orang yang berlomba dalam fastabikul khairat. Wa yafham, dan dia pun akan memahami. Qila, dikatakan hifdzu harfain khairu min sama'i waqrin. Bikasril wawi, wiq, ya, bikasril wawi, wiqrin. Hifdzu harfain, apal 2 kalimat, khairun min sama'i wiqrin. Lebih utama ketimbang kita mendengar 2 kantong, 2 pikul, 2 kardus. Apa lagi tuh? 2 karung. Paham? Dapat belum, Man? Masih nyari. Dari tadi kemana? Ini. Tuh ya. Wiqrin. 2. Apa tadi? 2 kantong. 2 karung. Pas lebih karung lebih banyak. Ya. 2 karung dalamnya kitab semua. 2 karung dalamnya kitab, dan kita mendengarkan itu kitab semua. 2 kalimat lebih utama ketimbang mendengar 2 karung itu semuanya kitab. Ya. Al ilmu nafi'un, dihafalin. Ya. Innamal a'malu binniyat. Itu 2 itu lebih utama ketimbang dengar doang. Itu 2 karung dalamnya 2 karung kitab semuanya. Jadi hafal itu lebih penting ketimbang ngedengar. Lalu lanjutkan lagi, apa? Wa fahmu harfain, sedangkan memahami 2 huruf itu, 2 kalimat itu, khairun,
min hifdzi wiqrin, lebih utama ketimbang menghafal 2 karung kitab semua. Ini 2 karung kita hafalin, tapi nggak kita paham. Kayak burung beo, bisa ngomong tapi sendiri dia nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bisa ngucapin tuh, waalaikumsalam. Oh, saya udah makan. Entos. Dia bisa ngucapin. Bisa ngucapin. Tapi dipaham sama dia? Nggak ada beda kita sama burung kok begitu. Lihat tuh. Ya. Fahmu harfin, memahami 2 kalimat lebih utama ketimbang kita menghafal 2 karung semua kitab. Jadi yang pertama pendengaran. Derajat yang kedua adalah penghafalan. Derajat yang paling tinggi pemahaman. Apalagi 3-tiganya yang kita kuasai. Udah kita baca, udah kita hafal, lalu kita wa idza tahawana fil fahmi, maka jikalau bermalas-malasan di dalam memahami apapun bentuk ibarah, udah kita malas untuk memahami, malas untuk memahami. Walam yajtahid, nggak mau bersungguh-sungguh untuk mendapati pemahaman, marratan aw marratin ya'tadu dzalika, ya, sekali 2 kali terbiasa dia demikian. Ya, sekali 1 ibarah kitab udah lepas aja dah. Nggak diulang lagi. Gimana sih ini? Mesti ulang lagi, ulang. Nggak paham, ulang lagi. Nggak paham, ulang lagi. Maka kalau memang tidak terbiasa untuk mengulang-ulang supaya dia dapat pemahaman, fala yafhamul kalam al-yasir. Maka kalau begitu dia nggak bakal memahami perkataan yang sedikit, ya, perkataan yang mudah sebenarnya dianggap sulit. Anggap sulit. Coba aja kalian nggak biasa ngebaca, nggak biasa baca kitab, coba cari komus. Waduh, ribetnya luar biasa. Ayo cari komus. Apa yang kemarin tuh? Hah? Saya suruh. Yang saya suruh apa itu? Ada itu. Suruh cari komus. 1 lafaz lamanya luar biasa. Ya? Lihat. Yang kibar begitu. Gimana yang sigor? Seharusnya kalian udah ada komus. Ya? Sekurangnya komus apa? Mahmud Yunus. Sekurangnya itu Mahmud Yunus. Lebih tinggi lagi nanti Munawir. Ini bawa ke sini boro-boro dipakai. Jadi debu terus tuh komus. Ada santri begitu. Udah lebih tinggi lagi Mukhtar Sihah. Mukhtar Sihah itu bagus banget itu komus. Bahasa Arab. Udah mulai itu bahasa Arab. Mukhtar Sihah. Kantongin. Setiap ibarah. Jadi nggak terlalu ngandelin guru. Keberhasilan kalian itu 70% diri kalian. 30 guru. Nggak semuanya guru. Nggak semuanya apa ini? Guru. Ya, lihat lagi. Fa'in bagi an yajtahida wa yad'ullaha ta'ala wa yatadarra'a ilaihi, maka selayaknya dia bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah dan meminta belas kasih Allah. Fa innahu yujibu man da'ah, maka sungguh Allah menjawab, memperkenankan orang yang meminta kepada Allah, berdoa padanya. Wala yukhayyibu man rajah, dan tidak menyia-nyiakan orang yang berharap kepada Allah. Nah, di antara doa yang diamalkan oleh para aulia, orang-orang soleh, di antara Al-Imam Al-Humam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau senantiasa menganjurkan anak muridnya, sampai dibaca oleh guru kami juga Habib Salim Syatri, untuk setiap pagi kita baca dari Asmaul Husna di dalam memahami untuk apa? Untuk supaya kuat pemahaman kita. Fahmun saqib, pemahaman yang gitu.
Yaitu dengan kita baca setiap hari di pagi hari selama sebanyak 100 ya mubdi'u ya khaliq. Dari Asmaul Husna ya mubdi'u ya khaliq. Tuh, siapa yang baca itu akan Allah wariskan padanya pemahaman yang gitu yang kuat. Ya mubdi'u ya khaliq. Ansyadana Syekh Al-Imamul Ajal sampai situ. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna faham.